شق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab Matan Abi Syuja, pembahasan berkaitan dengan fikih pernikahan, dan kita baca kembali pembahasan tentang talak, perceraian. Beliau berkata, faslun at-talaqu, perceraian. Wat-talaqu darbani, sharihun wa kinayatun. Talak ada dua macam lafaz. Yang pertama lafaz yang sharih, yang jelas, yaitu lafaz yang tidak ada kemungkinan kecuali hanya satu kemungkinan, yaitu perceraian. Wa kinayatun, yang kedua adalah kinayah, lafaz yang memiliki beberapa kemungkinan. Fasyarihu thalathatu alfaz. Lafaz yang sharih, maka ada tiga macam lafaz. At-talaqu wal firaqu was-sarah. Ini semuanya kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia artinya cerai. Kalau dalam bahasa Arab ada tiga: talaq, firaq, sarah. Wala yaftakiru sharihut talaqi ila niyah. Dan lafaz yang sharih tidak membutuhkan niat. Orang itu mau niatnya serius atau bercanda, maka jatuh. Wal kinayatu, sedangkan kinayah, kullu lafdhin ihtamalat talaqa wa ghairahu. Setiap lafaz yang mungkin bisa dipakai untuk cerai atau bisa dipakai untuk yang lain. Seperti kita katakan, misalkan ada orang mengatakan, sudah kita pisahan saja, kalimat pisahan. Atau mengatakan kamu pulang saja ke orang tua. Atau kita sampai di sini saja. Nah, kalimat-kalimat seperti ini kalimat yang tidak jelas. Wa yaftakiru ila niyah. Lafaz seperti ini membutuhkan niat. Lafaz seperti ini membutuhkan niat. Jika tidak niatnya bukan untuk bercerai, maka tidak jatuh. Wan nisa'u fihi darban. Dan wanita di dalam perceraian, yaitu wanita yang dicerai, maka nanti terbagi menjadi dua bagian. Darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Wanita di mana perceraiannya hukumnya bisa sunnah dan bisa bid'ah. Wa hunna dzawatul haidi, yaitu wanita-wanita yang memiliki haid. Fasunnatu, talak yang sunnah, ayyuqi at-talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fihi, yaitu seorang suami melontarkan kalimat cerai kepada seorang wanita dalam kondisi wanita itu suci dan belum berhubungan dengan suaminya. Wal bid'atu, sedangkan yang bid'ah, ayyuqi at-talaqa fil haidi, seorang suami melontarkan kalimat cerai kepada wanita yang sedang haid. Au fi tuhrin jama'ah fihi, atau kondisi suci tetapi sudah berhubungan dengan suaminya. Jadi tolak itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Yang bid'ah terbagi menjadi dua: tolak ketika wanitanya sedang haid, atau suci tapi sudah berhubungan. Jatuh enggak tolak bid'ah ini? Jatuh. Hukumnya haram, tetapi jatuh perceraian. Kemudian kedua, wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Wanita di mana perceraiannya tidak ada sunnah dan bid'ahnya. Wa hunna arba'un, dan ada, yaitu mereka itu ada 4 macam. Kalau kita sebutkan ada 5.
as-saghirah, wanita yang belum balik. Kemudian yang kedua, wal ayisah, wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid. Wal hamil, wanita yang hamil. Kemudian yang keempat, wal mukhtali'atul lati lam yadkhul biha, seorang wanita yang minta khulu dan wanita itu belum berhubungan dengan suaminya. Kemudian yang kelima, ada lagi tambahan yang kelima, yaitu ghairu madkhulatin biha, wanita yang belum berhubungan dengan suaminya, belum pernah berhubungan dengan suaminya. Kemudian faslun talaqul hurri wal abdi, perceraian suami yang merdeka dan suami yang budak. Wa yamlikul hurru thalathata taliqatin, seorang laki-laki yang merdeka dia memiliki 3 kalimat cerai, memiliki 3. Wal abdu tatliqataini, sedangkan seorang budak maka mereka memiliki 2 kali, 2 kali perceraian. Wa yasihul istithna'u fit talaqi idza wasalahu bihi, boleh ketika bercerai itu untuk istisna itu mengecualikan. Misalkan kalau ada orang mengatakan kamu saya cerai 3 kali kecuali 1, dia mengatakan kamu saya cerai 3 kali kecuali 1, ada pengecualian, sah nggak pengecualian ini? Sah, berarti dihitung 2, berarti dia telah mencerai 2 kali. Wa yasihu ta'liquhu bisifati wa syarti, dan boleh menceraikan dengan sifat atau dengan syarat. Sifat misalkan kalau kamu punya anak, kamu saya cerai. Sifat atau syarat, kalau kamu keluar di rumah tidak izin sama saya, kamu saya cerai. Kalau wanita itu keluar rumah, maka jatuh perceraian. Itu namanya syarat. Yaitu syarat perceraian jika seperti ini, maka jatuh. Wala yaqa'u talaqu qabla nikah, dan tidak sah perceraian sebelum akad nikah. Wa arba'atun la yaqa'u talaquhunna, dan ada 4 laki-laki suami di mana perceraian mereka tidak dianggap. Seorang suami yang dia itu mengutarakan kalimat cerai tapi nggak dianggap. Yang pertama sobi, suaminya belum balik. Jika suami belum balik kemudian mengatakan kalimat cerai kepada istrinya, maka nggak dianggap. Berarti sahnya kapan? Nunggu sampai dia itu balik. Kemudian yang kedua, wal majnun, orang yang gila. Nanti disamakan dengan orang yang gila, orang yang pikun. Laki-laki yang sudah pikun kemudian mengatakan kalimat cerai, maka nggak dianggap. Kemudian yang ketiga, wan naim, orang yang tidur. Misalnya orang yang tidur kemudian ngigau, dia mengatakan kalimat cerai kepada istrinya dalam kondisi tidur, maka nggak dianggap. Kemudian yang keempat, wal mukroh, dan orang yang dipaksa. Yang dimaksud dengan paksaan itu adalah paksaan yang nyata. Yaitu apa? Paksaan di mana orang yang maksa itu jelas memiliki kekuatan, kemudian ancamannya itu jelas, dibunuh atau ditusuk, ditembak, jelas, dan harus sekarang, yaitu paksaan itu sekarang, sehingga nggak ada pilihan kita. Kalau seperti itu, maka ketika dia melontarkan kalimat cerai, maka tidak dianggap. Pertanyaan sekarang, ini disebutkan cuma 4. Kalau perceraian ketika marah, yaitu ketika suaminya itu marah, kemudian melontarkan kalimat cerai, dianggap enggak? Maka nanti marah itu ada 2. Marah itu ada 2. Yang pertama, marah di mana dia masih sadar apa yang dia ucapkan. Dia itu masih sadar. Ya, ada orang yang marah kalau ngomong masih sadar dia itu. Walaupun nanti ketika selesai marah baru menyesal dia, tapi ketika marah itu sadar dia itu apa yang dia ucapkan. Kalau seperti ini jatuh perceraian. Yang kedua, orang yang marah sampai tidak sadar apa yang diucapkan, sehingga ketika sadar diingatkan sama istrinya, kamu tadi ngomong kalimat cerai. Orang itu mengatakan, enggak, saya enggak pernah ngomong seperti itu. Berarti apa? Ketika dia marah, dia enggak sadar apa yang dia lontarkan dengan mulutnya. Kalau seperti ini, maka tidak dianggap. Masalah lagi misalkan yang enggak disebutkan di sini, yaitu perceraian seorang suami yang mabuk. Ada seorang laki-laki mabuk kemudian mengatakan kalimat cerai. Ya, yaitu kondisinya dia mabuk. Mungkin dia juga nggak tahu juga apa yang diucapkan, tapi dia mabuknya itu sengaja.
Dia sengaja untuk mabuk. Bagaimana kalau orang mabuk? Orang yang mabuk perceraiannya jatuh. Itu tetap dianggap. Mau dia itu sadar maupun tidak, mau nanti setelah selesai mabuk dia menyesal maupun tidak. Yaitu siapa yang mabuk kemudian melontarkan kalimat cerai ketika mabuk, maka jatuh perceraian. Ini sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Kita sekarang masuk di pembahasan berikutnya. Bab berikutnya beliau mengatakan faslun ahkamur raj'ati, hukum yang berkaitan dengan rujuk. Yaitu ketika sudah terjadi perceraian, kemudian terjadi penyesalan, maka mereka pengen kembali. Suami pengen kembali kepada istrinya. Itu dinamakan dengan rujuk. Kita bacakan dulu ucapan beliau. Beliau mengatakan wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw ithnataini. Seorang laki-laki jika menceraikan istrinya, maksud istrinya itu adalah istri yang sudah berhubungan dengan suami itu. Kalau belum terjadi hubungan, maka nggak masuk dalam pembahasan kita, karena tidak ada rujuk bagi wanita yang belum terjadi berhubungan. Tapi ini wanita yang sudah terjadi hubungan intim dengan suaminya. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw ithnataini. Seorang suami kalau menceraikan istrinya sekali atau dua kali ucapan. Sekali, kemudian lanjut lagi sekali lagi, berarti dua kali. Falahu muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Maka boleh bagi suami untuk rujuk kepada istrinya selama iddahnya belum berakhir. Selama masa iddahnya masih ada, masih belum berakhir. Wa idzan qadun iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Tapi kalau iddah sudah berakhir, masa iddah sudah berakhir, kemudian suami ingin rujuk. Saya ingin rujuk kepada istri saya, tapi iddah sudah berakhir. Maka halal bagi dia untuk kembali, tapi syaratnya harus dengan akad nikah yang baru. Yaitu harus pernikahan baru. Walaupun tidak harus geden-gedenan. Tidak harus walimahan. Tidak syarat nikah itu harus ada walimah. Yang penting harus ada nikah. Akad yang baru. Harus ada wali, saksi. Itu harus ada. Wa takunu ma'ahu ala ma baqiya minat tolak. Dan kalimat tolak sebelumnya tetap dihitung. Walaupun dia sudah rujuk, sudah nikah lagi, tetap dihitung. Itu sudah berapa kali? Kalau dua, ya tetap dihitung dua. Fa'in talaqaha thalathan. Kalau suami mencerai istrinya sampai 3 kali, lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'ita. Tidak boleh bagi laki-laki itu untuk kembali kepada istrinya kecuali dengan 5 syarat. Kecuali dengan 5 syarat. Yang pertama, inqita'u iddatiha minhu. Wanita itu sudah berakhir masa iddah dari suami yang menceraikan. Kemudian yang kedua, wa tazwijuha bi ghairihi. Yang kedua, wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain. Yang ketiga, wa dukhuluhu biha wa isabatuha. Terjadi hubungan intim antara wanita itu dengan suami yang baru. Yang keempat, wa bainunatuha minhu. Suami yang baru menceraikan sampai cerai yang bain, yaitu sampai 3 kali. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wanqida'u iddatiha minhu. Selesai masa iddah dari suami yang baru ini, maka setelah selesai semua 5 ini, maka boleh bagi suami yang pertama untuk kembali kepada istrinya. Nanti kalau kembali, misalkan kembali setelah itu, maka kosong, berarti tidak ada perceraian. Berarti nanti kalau terjadi perceraian dihitung 1. Ya, jadi pembahasan kita ini berkaitan dengan roja'ah, berkaitan dengan rujuk. Rujuk itu apa? Rujuk itu kalau bahasa saya tuliskan ya, rujuk itu adalah raddul mar'ati ilan nikah min talaqin ghairi ba'iin fil iddah.
Ya, sekarang kita masuk ke roja'ah. Roja'ah atau kalau bahasa kita namanya rujuk. Seringnya kita namakan rujuk, tapi seringnya nanti ulama mengatakan roja'ah, yaitu rujuk. Apa sih rujuk itu? Raddul mar'ati, mengembalikan wanita tersebut ilan nikah, kepada pernikahan lagi, yaitu diikat lagi, wanita itu diikat lagi dengan pernikahan, min tolakin ghairi ba'iin, disebabkan karena ada perceraian, ghairi ba'iin, tapi perceraian yang belum ba'in, fil iddati, dan itu terjadi di masa iddah, bilafdin maksus, dengan lafadz khusus. Nah, jadi perhatikan ini pengertian. Jadi nanti rujuk itu nanti seperti ini semua, ini kaidahnya itu. Yaitu rujuk itu apa? Raddul mar'ati, rad itu kembali. Kembali kepada wanita, atau wanita dikembalikan lagi, diikat lagi maksudnya itu. Ilan nikah, dikembalikan wanita itu kepada ikatan pernikahan yang sudah lepas. Perceraian itu kan melepas ikatan pernikahan. Dia kembalikan lagi wanita itu ke ikatan pernikahan, min tolakin ghairi ba'in, disebabkan karena tolak, perceraian yang bukan ba'in. Yang bukan ba'in itu yang ketiga berarti. Fil iddah, dan itu terjadi di masa iddah. Terjadi di masa iddah bilafdin maksus, dengan lafadz khusus. Yaitu harus dengan lafadz. Kalau nggak pakai lafadz nggak bisa. Yaitu kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu harus pakai lafadz. Kalau ada orang misalkan dia mencerai istrinya, kamu saya cerai. 1 pekan lagi suaminya itu menyesal. Akhirnya suaminya mendatangi istrinya, kemudian terjadi hubungan intim. Pertanyaan, dengan hubungan intim tersebut, itu sudah rujuk atau belum? Belum. Kalau dalam mazhab tidak dianggap. Bahkan hubungan intim yang terjadi setelah terjadi perceraian di masa iddah, maka itu termasuk hubungan yang haram. Hubungan yang haram nanti dinamakan dengan wat'u syubhat. Hubungan yang syubhat, dan dengan sebab hubungan yang syubhat ini, suami harus bayar mahar kepada istrinya. Sehingga apa? Sehingga kalau mau rujuk, dia itu punya niatan untuk rujuk, maka harus dengan lafadz. Harus dengan lafadz. Bisa lafadz itu langsung atau bisa tulisan. Misalkan dengan tulisan, sekarang itu bahasa tulisan atau isyarat itu bisa. Misalkan SMS, saya rujuk kepada kamu. Kalimat seperti ini, atau saya kembali kepada kamu. Nah, itu bisa. Itu namanya dengan lafadz. Berarti ininya rujuk ini apa? Rujuk itu mengikat kembali wanita dengan ikatan pernikahan yang sudah lepas. Karena dengan suaminya mengatakan saya cerai kamu, ikatan lepas, ikatan nikah itu lepas. Akhirnya diikat lagi. Diikat lagi, min tolakin. Kenapa lepas? Karena terjadi karena perceraian. Yaitu kan ada perceraian di antara keduanya dari suami. Min tolakin ghairi ba'in, tapi syaratnya perceraiannya bukan ba'in. Kalau perceraiannya sudah ba'in, maka berarti tidak bisa dirujuk. Tidak bisa dirujuk. Fil iddah, dan itu harus terjadi di masa iddah. Bilafdin maksus, dan harus dengan lafadz khusus. Misalkan seorang laki-laki, misalkan dia menceraikan istrinya, kamu saya cerai. Setelah itu berlalu waktu 1 bulan, suaminya menyesal. Akhirnya suaminya mengatakan, saya rojak tuki, saya rujuk kepada engkau. Suami ketika mengatakan saya rujuk kepada engkau, ini kalimat yang dilontarkan kepada suami di masa iddah, karena masa 1 bulan. Di masa iddah, dan perceraiannya belum sampai tingkatan ba'in. Maka dengan ucapan itu, berarti mereka berdua menjadi suami istri lagi. Mereka menjadi suami istri lagi. Yaitu syaratnya apa? Kalau pengen rujuk itu harus sebelum masa iddah. Kalau setelah masa iddah, maka tidak bisa rujuk dengan lafadz. Nggak bisa, misalkan setelah setengah tahun suami melontarkan kalimat cerai, kemudian suaminya mengatakan saya rujuk kepada kamu. Nggak bisa. Tidak bisa, kalau sudah selesai masa iddah, nggak bisa rujuk dengan lafadz. Rujuknya dengan apa? Rujuknya dengan akad yang baru. Nah, jadi rujuknya harus dengan akad yang baru. Nah, berarti tata cara rujuk itu
berarti rujuk itu nanti ada dua macam. Rujuk itu nanti ada dua macam. Yang pertama, fi halil iddah. Jika rujuknya di masa iddah. Nanti akan kita bahas masa iddah itu apa saja. Itu ada nanti pembahasan sendiri. Ada yang iddahnya itu dengan cara 3 kali quru bagi wanita yang punya haid. Ada iddahnya itu 3 bulan bagi wanita yang tidak punya haid. Ada juga yang iddahnya itu sampai melahirkan kalau wanita itu hamil ketika dicerai. Nah, jadi intinya jika rujuk itu terjadi di masa iddah, maka rujuknya bisa dengan lafadz saja. Hanya dengan mengatakan saya rujuk kepada kamu, selesai. Maka dengan itu berarti sudah rujuk. Kalau tidak ada lafadz, nggak sah. Kalau tidak ada lafadz, walaupun mereka berdua sudah baik-baikan, sudah berduaan, bahkan mereka sudah tidur bareng, mereka sudah bahkan berhubungan intim, selama suami tidak melontarkan lafadz kembali rujuk, maka tidak sah. Sehingga harus dengan rujuk. Kalau sudah dicerai, maka harus rujuk kembalinya itu dengan lafadz. Kemudian yang kedua, ba'dan qida'il iddah. Jika rujuknya itu setelah berakhirnya masa iddah. Maka kalau sudah berakhir masa iddah, tidak bisa dengan lafadz semata, tapi harus dengan binikahin jadid. Harus dengan pernikahan yang baru. Nah sekarang kalau seandainya jadi harus menikah. Kalau terjadi pernikahan, misalkan sudah rujuk, terjadi pernikahan. Terus bagaimana kondisi perceraian sebelumnya? Tetap dihitung. Misalkan seorang laki-laki merujuk, mencerai. Setelah itu rujuk. Setelah itu cerai lagi. Setelah itu lama 1 tahun baru rujuk dengan cara nikah baru, akad baru. Setelah akad baru terus bagaimana dengan perceraian sebelumnya? Tetap dihitung. Karena yang bisa membatalkan perceraian itu cuma bain. Yaitu bain itu kalau sudah 3 kali, setelah itu wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain, baru batal. Semua perceraian itu batal. Berarti kalau dia itu, ini perceraian kedua misalkan, setelah itu dia rujuk, hatta dengan nikah misalkan, tetap dihitung itu yang kedua. Sehingga kalau terjadi perceraian lagi, dihitung lagi tinggal 1 berarti. Kalau sudah 1 berarti sudah bain. Ini berarti kalau ada seorang laki-laki dia mengatakan kalimat cerai kepada istrinya, kamu saya cerai, maka setelah itu wanita harus menunggu masa iddah. Menunggu masa iddah, kok suami itu nggak rujuk-rujuk sampai berakhir, kemudian setelah itu baru suami rujuk, maka harus dengan akad pernikahan yang baru. Pertanyaan sekarang, kalau seandainya misalkan, ini seandainya, seorang wanita dicerai sama suaminya, kamu saya cerai, perceraian pertama sampai selesai masa iddah suaminya belum rujuk. Pertanyaan, boleh nggak wanita itu menikah dengan laki-laki lain? Faham tergambar ya, bisa ya? Si perempuan dicerai sama suami, kamu saya cerai. Setelah itu pisahlah mereka kan gitu. Sampai selesai masa iddah, berakhir masa iddah, suaminya nggak rujuk-rujuk ini. Boleh nggak wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain? Belum bain loh ini, masih perceraian pertama. Boleh nggak? Boleh. Dia menikah dengan laki-laki boleh. Dia menikah boleh. Karena sudah lepas, ikatan pernikahan sudah lepas. Sudah ditunggu masa tenggang waktu, namanya iddah, tenggang waktu. Kok nggak kembali-kembali setelah berakhir, maka boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Walaupun dalam undang-undang negara nggak boleh. Karena surat cerai tidak akan keluar sampai tolak bain. Tolak bain pun kalau di pengadilan itu harus di pengadilan. Tolak di rumah mau 1000 kali pun nggak dianggap kalau pengadilan, harus di pengadilan. Dan boleh nggak seperti itu pengadilan? Boleh, karena pemerintah harus seperti itu. Tidak gampang mengeluarkan surat perceraian, nggak mudah. Sehingga harus jelas disaksikan oleh pengadilan. Walaupun secara hukum syariatnya itu sah, sudah boleh dia itu menikah dengan laki-laki yang lain, tapi secara undang-undang nggak boleh. Jadi intinya itu kalau sudah selesai masa iddah, wanita itu sudah merdeka.
Selesai masa iddah, wanita itu merdeka, bebas mau dia nunggu tetap suaminya kapan rujuk atau dia menikah dengan laki-laki yang lain, boleh, nggak ada masalah. Kalau seandainya, contoh lagi misalnya, seandainya wanita itu qadarullah menikah dengan laki-laki yang lain, menikah, setelah itu dicerai sama suaminya, setelah itu sampai selesai masa iddah, pertanyaan, boleh nggak laki-laki yang pertama, suami yang pertama kembali kepada istrinya? Boleh. Ya, boleh. Kalau kembali kepada istrinya, berarti cerai pertama itu dihitung nggak? Sudah menikah dengan laki-laki lain nih. Dia sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Dihitung nggak? Tetap dihitung. Tetap dihitung. Kenapa? Karena yang membatalkan itu tolak bain. Tolak yang ketiga. Kalau baru tolak pertama, setelah itu rujuk lagi, walaupun istri sudah menikah dengan laki-laki yang lain, tetap dihitung. Sampai kapan? Sampai tolak bain. Tolak bain, perempuan itu menikah dengan laki-laki yang lain, setelah itu cerai, selesai masa iddah, selesai, kembali, baru dihitung satu lagi. Sehingga tetap dihitung, nggak bisa dibatalkan. Perceraian itu nggak bisa dibatalkan. Kecuali kalau sudah bain. Gimana, paham tergambar ya? Bisa dipahami ya? Jadi, rujuk itu adalah keinginan laki-laki untuk kembali kepada istrinya dalam ikatan pernikahan setelah dicerai, tetapi bukan bain perceraiannya, dan itu terjadi di masa iddah dengan lafadz khusus. Kalau sudah berakhir masa iddah, maka harus dengan pernikahan yang baru. Tidak bisa misalkan misalkan sudah setahun nggak rujuk, misalkan tiba-tiba suami baik-baikan sama istri kumpul lagi, nggak bisa. Kalau sudah setahun atau sudah selesai masa iddah, maka harus dengan akad yang baru. Walaupun tidak harus dengan besar-besaran, walimah itu nggak harus. Yang penting akad yang dulu pernah kita bahas, akad itu yang penting dihadiri oleh 4 orang. Ada wali, ada saksi, 2 orang, ada laki-laki. Suaminya, terjadi akad lagi, pernikahan baru, maka setelah itu baru boleh kembali. Berarti intinya rujuk ini boleh selama masih belum bain. Kalau sudah bain sampai 3 kali, maka nanti kan cerai itu, sebagaimana dulu kita bahas, cerai itu kan ada 3. Ya, siap. Jadi kalau rujuk itu berarti berkaitan masalah rujuk atau tolak. Berkaitan dengan tolak itu nanti terbagi menjadi 2. Tolak terbagi menjadi 2. Yang pertama dinamakan dengan tolak raj'i. Tolak raj'i, yaitu tolak di mana suami masih boleh kembali kepada istrinya.
Ini adalah tolak pertama dan kedua. Tolak pertama dan kedua. Jadi kalau suami melontarkan kalimat cerai satu, nah itu masih namanya roji. Lontar lagi dua, itu namanya roji lagi. Kalau roji berarti apa? Masih boleh kembali. Tapi kembalinya dengan cara bagaimana? Ah ini, kembalinya dengan dua tadi. Sebelum masa iddah bisa dengan lafadz saja. Kalau setelah masa iddah maka harus dengan akad nikah yang baru. Ini kalau tolaknya roji'i. Kalau tolaknya itu sampai bain itu sampai tolaknya itu ke 3, yaitu tolak bain. Ini bain. Ada roji'i, ada bain. Bain itu apa? Bain itu kalau sudah terjadi perceraian ketiga. Misalkan perceraian pertama rujuk, perceraian kedua rujuk lagi, terjadi lagi perceraian lagi, sampai ketiga. Berarti sudah terjadi 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak boleh rujuk. Suami tidak boleh rujuk kecuali dengan 5 syarat. Itu ada 5 syarat. Kalau 5 syarat terpenuhi semua, baru boleh suami itu kembali ke istrinya. Tapi kalau 5 syarat itu enggak ada, maka enggak boleh. Apa 5 syarat yang pertama? Inqita'il iddati minhu. Berakhirnya masa iddah wanita itu dari suaminya. Suami yang pertama, yaitu masa iddah. Iddah itu kayak laki-laki itu diberikan kesempatan lah itu. Diberikan tenggang waktu untuk memikirkan lagi. Namanya inqita'il iddah. Misalkan wanita itu dicerai, misalkan ya wanita dicerai tanggal atau wanita dicerai tanggal 1 Januari. Kamu saya cerai. Ini yang cerai yang ketiga. Pas waktu itu kondisi wanita itu sedang suci. Sedang suci dan belum berhubungan dengan suaminya, berarti tolaknya sunni. Maka itu dihitung sucinya, itu dihitung namanya iddah pertama. Atau namanya quru', namanya iddah pertama, quru' pertama. Setelah itu datang haid, setelah itu suci, dihitung suci yang kedua. Setelah itu haid, kemudian suci, dihitung ketiga. Maka kalau sudah datang haid bagi wanita itu, datang haid yang ketiga, maka wanita itu sudah berakhir masa iddah. Maka nanti hitungannya nantilah, masa iddah itu ada sendiri hitungannya gimana. Sehingga sudah berakhir masa iddah dia. Kalau sudah berakhir, tolaknya sudah bain, sudah berakhir, sudah lepas, tidak bisa rujuk lagi, kembali nggak bisa. Bagaimana caranya kembali? Harus menunggu wanita itu selesai masa iddah. Tadi sudah selesai masa iddah. Setelah itu nunggu wanita itu menikah. An-nikahu bi ghairihi. Harus wanita itu nikah dengan laki-laki lain selain suaminya itu. Harus suami yang lain. Dan dari pernikahan itu harus yang ketiga, syaratnya harus terjadi hubungan intim. Kalau tidak terjadi hubungan intim, walaupun menikah, tidak terjadi hubungan intim, nggak bisa kembali. Kemudian yang ketiga, dan terjadi perceraian antara suami yang kedua ini dengan istrinya, sampai perceraiannya bain. Tolakuhu minha bainan, yaitu suami mencerai istrinya bain. Setelah bain, maka wanita itu menunggu masa iddah. Inqita'il iddati minha. Selesai masa iddah, baru akhirnya suami yang pertama baru boleh kembali kepada istrinya. Paham ya? Ya, syaratnya 5. Jadi wanita sudah sampai bain cerainya, kamu saya cerai, maka laki-laki itu harus menunggu masa iddah selesai, wanita itu. Selesai, nunggu, tiba-tiba datang laki-laki menikahi dia. Maka ditunggu sampai laki-laki itu menceraikan. Sampai wanita itu setelah bercerai, wanita itu selesai terjadi hubungan intim. Setelah itu wanita itu selesai masa iddah, maka kalau terkumpul 5 ini baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Suami pertama boleh kembali kepada istrinya. Nah, jadi syaratnya harus 5. Syaratnya harus 5. Kalau seandainya terjadi pernikahan, misalkan wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain, cuma belum terjadi hubungan intim, setelah itu suaminya meninggal. Misalkan qadarullah suaminya meninggal.
Terus bagaimana kalau seperti ini? Tetap tidak dihitung. Tidak bisa, harus menunggu laki-laki lain nanti menikah lagi. Setelah itu terjadi hubungan intim lagi. Setelah itu sampai cerai. Nah, jadi intinya kalau belum terjadi hubungan intim maka tidak boleh. Harus menunggu sampai hubungan intim. Kalau kita perhatikan di dalam riwayat ya, kita membaca beberapa riwayat. Ada riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana talaqa Hafsah, thumma raja'aha." Pernah Rasulullah itu menceraikan Hafsah. Hafsah itu putrinya siapa ini? Putrinya Umar. Pernah Hafsah itu dicerai sama Rasulullah. 1 bulan berikutnya setelah itu Rasulullah rujuk. Nah, menunjukkan apa? Kalau rujuk itu sebelum masa iddah berakhir, maka boleh dengan bahasa rujuk. Tetapi kalau sudah berakhir masa iddahnya, tidak bisa kecuali dengan pernikahan yang baru. Kalau misalkan rujuk, kemudian cerai lagi, rujuk, kemudian cerai lagi, rujuk, sampai 3 kali, maka selesai. Sudah sampai 3 kali berarti sudah sampai tingkatan bain. Kalau bain, maka tidak boleh kembali sampai wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain, terjadi hubungan intim, kemudian selesai dicerai bain, kemudian selesai masa iddah baru kembali. Ada riwayat sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, mantan istri Rifa'ah Al-Quradi. Jadi ada seorang wanita, dia itu istrinya Rifa'ah Al-Quradi. Datang ke rumahnya Rasulullah, intinya pengen mengadu. Setelah itu cerita, yaitu cerita di situ ada Rasulullah, kemudian ada Aisyah juga. Cerita, ya Rasulullah, saya itu menikah dengan Rifa'ah, yaitu suami saya, kemudian Rifa'ah menceraikan saya. Itu sampai 3 kali masih perceraian bain. Setelah selesai masa iddah, maka datang Abdurrahman bin Zubair, kemudian menikahi saya. Cuma pernikahan saya dengan Abdurrahman bin Zubair seperti orang merajut kain, yaitu kayak orang itu jahit baju yang sobek, jahit setelah itu selesai gitu. Yaitu berarti apa? Kayak kita itu ngiketok dengan akad nikah, setelah itu cari lagi gitu. Setelah itu saya dicari lagi, ya Rasulullah. Akhirnya dia itu kata, ya Rasulullah, intinya dia itu tahulah keinginan wanita itu. Rasulullah tahu. Dia muji lagi Rifa'ah saya, suami saya itu, ya saya masih cinta sama Rifa'ah, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, aturidina an turji'i ila Rifa'ah. Apakah kamu itu mau kembali kepada Rifa'ah? Akhirnya dia itu kayak malu, yaitu tersipu malu, intinya iya. Maka Rasulullah mengatakan, enggak bisa. Hatta tadzuqi usailatahu, sampai kamu merasakan lezatnya hubungan intim dengan laki-laki yang lain, wa yadzuqu usailataki, dan ada laki-laki lain yang merasakan lezatnya kamu. Kalau belum terjadi ini, enggak bisa. Kamu tidak bisa kembali kepada Rifa'ah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harus terjadi hubungan intim. Harus terjadi hubungan intim. Kalau tidak terjadi hubungan intim, maka nggak bisa kembali. Pertanyaan sekarang misalkan, kalau ada orang yang dia sudah mencari istrinya, sudah sampai tingkatan bain, kemudian orang itu menyesal, aduh ini sudah bain ini, sudah nggak bisa kembali. Akhirnya dia itu memerintahkan temannya, kamu nikahi istri saya, kamu minta duit berapa nggak apa-apa, tak kasih duit nanti kamu, yang penting kamu nikahi. Tapi syaratnya nanti kalau setelah nikah kamu cerai ya istri saya. Boleh nggak ini? Atau dia ngarahkan, istri saya itu cantik loh, ini, sekarang mumpung ini masih kosong ini, gitu loh. Ya, itu saya arahkan dia untuk menikahi istri saya, misalkan itu. Bisa nggak seperti itu? Ini nanti dinamakan dengan nikah tahlil. Jadi ada istilah sendiri namanya nikah tahlil. Apa nikah tahlil itu? Nikah dengan tujuan untuk menghalalkan wanita itu dengan suami yang pertama. Paham ya? Bisa dibilang ya. Jadi nikah ibaratnya kayak sewaan saja lah itu. Laki-laki sewaan. Yaitu saya nikahi tujuannya supaya perempuan itu bisa kembali kepada suaminya karena sudah bain. Bagaimana hukum nikah seperti ini? Nikah bain seperti ini?
Rasul mengatakan la'anallah al-muhilla wal muhalla alaihi. Allah melaknat orang yang mentahlil, minta, yaitu minta laki-laki lain untuk menikahi istrinya. Demikian juga yang dibayar laki-laki itu, demikian juga wanitanya. Jadi semuanya dilaknat sama Allah Ta'ala. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sehingga tidak boleh. Nikah tahlil seperti ini nggak boleh. Berarti apa? Harus menunggu ada laki-laki lain yang datang untuk menikahi istrinya. Kalau seandainya terjadi hubungan, misalkan terjadi hubungan pernikahan, misalkan, maksudnya terjadi pernikahan lah, nikah dengan laki-laki yang lain. Laki-laki itu nggak mau cerai-ceraikan gitu. Atau bagaimana? Ya berarti nggak bisa gitu loh, sampai menunggu cerai. Pertanyaan, kalau laki-laki yang kedua itu meninggal, berarti kan nggak terjadi perceraian, tapi meninggal, boleh nggak? Boleh. Kalau meninggal dunia boleh. Ini sudah lepas lah, tapi syaratnya harus sudah merasakan hubungan intim. Nah, jadi ini ya, seorang ketika dia itu mencerai istrinya, itu harus dihitung. Kalau sudah sampai tingkatan bain atau 3 kali, maka sudah selesai. Pertanyaan ini saya ulang lagi ya, karena kemarin ada beberapa yang tanya. Kalau orang itu dia belum ngaji sunnah, belum belajar fikih seperti ini. Orang yang ngaji sunnah saja kalau nggak belajar fikih seperti ini kan nggak tahu kan gitu. Rupanya ada namanya hukum perceraian itu seperti itu gitu. Karena yang hukum seperti ini harus dipelajari. Orang dulu nggak tahu hukum seperti ini. Ketika itu masih sembarangan lah, cerai, setiap malam cerai. Sampai akhirnya lebih dari 3 kali dihitung itu. Dia sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Setelah itu baru tahu hukumnya. Masya Allah, rupanya hukumnya seperti ini. Berarti saya dulu setelah 3 kali itu sebenarnya sudah nggak boleh lagi saya itu. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Pertanyaan, orang ini nggak tahu hukumnya. Pertanyaan, perceraian sampai berkali-kali itu hukumnya apa? Dia nggak tahu hukumnya kalau ada namanya tolak itu bain sampai 3. Pertanyaan, ketidaktahuan dia itu dianggap tidak. Maksudnya dianggap itu diakui atau tidak? Karena kan Allah tidak akan menghukum bagi orang yang nggak tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mungkin menghukum seseorang sampai kami utus seorang rasul untuk memberitahu ilmunya. Kalau ada orang nggak tahu ilmunya, setelah ngaji sudah lama bertahun-tahun baru tahu. Pertanyaan, ketidaktahuan dia itu dianggap enggak? Saya tanya. Nah, saya kan nggak tahu, berarti kan nggak apa-apa kan gitu. Saya nggak tahu kan gitu. Berlaku nggak ini? Dianggap nggak ketidaktahuan dia itu? Maka kita katakan ya, ke pembahasan kemarin saya katakan bahwa ketidaktahuan itu ada 2. Tidak tahu itu ada 2 macam. Yang pertama, tidak tahu hukum. Yang kedua, tidak tahu akibat. Tidak tahu hukum, kemudian yang kedua, tidak tahu akibatnya. Orang kalau tidak tahu hukumnya, maka Allah tidak akan mengazab. Allah tidak akan menghukum orang yang tidak tahu hukumnya. Nah, jadi kalau tidak tahu hukum, maka Allah tidak akan mengazab orang itu, tidak akan dihukum orang itu kalau nggak tahu. Ini yang pertama. Kalau dia itu tahu hukumnya, cuma nggak tahu akibatnya, maka jatuh. Tetap jatuh. Contohnya seperti orang yang datang ke Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, celaka saya. Maka ditanya, lo kenapa kamu ngomong seperti itu? Saya berhubungan intim dengan istri saya di siang hari Ramadan, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kamu bisa bebaskan budak enggak? Ya bisa ya Rasulullah. Kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut enggak? Enggak ya Rasulullah. Kamu bisa memberikan makan kepada 6 orang miskin enggak? Enggak ya Rasulullah. Tapi apa? Orang ini kan enggak tahu akibatnya, tapi dia tahu hukumnya enggak boleh. Sehingga dia mengatakan celaka ya Rasulullah. Menunjukkan apa? Dia itu tahu hukumnya enggak boleh. Tetapi dia mengamalkan karena enggak tahu akibatnya. Terus bagaimana kalau seperti ini? Tetap
dihitung. Maka itu kalau ada orang tahu kalau cerai itu nggak boleh, suami melontarkan kalimat cerai itu bahaya, dia tahu itu nggak boleh. Tetapi dia nggak tahu akibatnya kalau sampai 3 kali sudah selama-lamanya berpisah. Kalau nggak tahu akibatnya seperti ini, maka tetap dianggap. Dan ada kasus, memang ada kasus beberapa kejadian yang sampai ke saya, yaitu intinya suami istri itu sampai ngadu ke saya. Suami istri di mana ya mungkin belum ngaji lah atau belum tahu hukumnya. Sudah ngaji, sudah pada ngaji itu, suami istri sudah ngaji, cuma mungkin belum tahu hukumnya. Akhirnya dia cerita, Ustaz, saya itu sudah nggak terhitung kalimat cerai yang sudah saya lontarkan. Saya sudah punya anak, bahkan anak saya sudah menikah, terus gimana ya Rasulullah? Gimana Ustaz itu? Saya katakan harus cerai. Terus gimana ini? Terus saya punya keluarga, punya ini, nggak bisa. Setelah ini kalau terjadi hubungan setelah perceraian ketiga, semuanya dianggap zina. Karena nggak bisa itu. Akhirnya pusing, terus gimana ini ya? Ya sudah, ini sudah jadi kayak sudah jadi bubur itu, nggak bisa dijadikan nasi lagi gitu. Yang ada cuma wes kamu bersabar. Akhirnya subhanallah itu terjadi perceraian, setelah itu sampai cerai. Alhamdulillah ada yang menikahi istrinya, setelah itu sampai cerai lagi, setelah itu baru boleh kembali. Tapi ada yang sampai nggak mau bercerai, sampai nggak mau bercerai itu ada kasus kayak gitu juga. Suaminya sudah berkali-kali ngomong kalimat cerai, setelah itu datang ke saya jelaskan hukum seperti ini, tetap nggak mau. Nggak bisa Ustaz, saya nggak bisa kalau bercerai karena bagaimanapun saya punya anak, saya juga nggak bisa ya Ustaz itu. Kalau saya bilang kalau nggak bisa terserah, pokoknya urusan kamu dengan Allah itu urusan kamu dengan Allah. Urusan kamu dengan saya sudah selesai, saya sudah jelaskan. Kewajiban saya sebagai Ustaz yang menjelaskan hukumnya, Anda terima maupun tidak. Mau Anda terima alhamdulillah, nggak terima urusan Anda dengan Allah Ta'ala. Yang penting tugas saya sudah selesai. Akhirnya sampai nggak mau bercerai, sampai sekarang. Sampai saya itu tahu, sampai sekarang nggak mau cerai dia. Padahal sudah berkali-kali mengatakan kalimat cerai dan sudah saya jelaskan. Tapi tetap nggak mau. Ya sudah selesai, tanggung jawab saya sudah selesai. Yang penting kamu sudah tahu hukumnya, tinggal nanti bagaimana nanti kamu di hadapan Allah Ta'ala. Tapi apa fahami bahwa ini kalau terjadi hubungan intim lagi setelah ini dianggap perzinaan. Karena status Anda bukan suami istri lagi. Perzinaan. Dan kalaupun suami meninggal dunia, istri tidak mendapatkan warisan. Karena sudah bukan siapa-siapa lagi. Demikian juga kalau istri meninggal dunia, suami nggak mendapatkan warisan. Sehingga ini sudah bukan suami istri. Walaupun Anda masih bersama, Anda tidak mau berpisah, itu semuanya nanti dianggap perzinaan. Dianggap sebagai dosa dan maksiat sampai Anda itu berpisah. Kalau memang tidak mau, ya berarti Anda harus siap resikonya nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena penyesalan itu nggak ada artinya ketika sudah terucap sampai 3 kali. Dan itu memang kayak gitu. Terkadang itu sampai ada beberapa kejadian itu ya saya jelaskan. Ya saya sebagai Ustadz ya saya tanggung jawab menjelaskan. Saya kan nggak peduli dengan orang itu ridho atau maupun tidak kan itu. Ada yang saya jelaskan nggak terima. Sampai ketika nggak terima itu sampai mencaci maki saya gitu. Ya, saya sampai nggak mau ngaji lagi sama saya. Setelah itu mencaci maki saya, yo saya bukan urusan saya kan itu. Saya tidak mungkin itu sebagai seorang ustadz saya menjawab pertanyaan mengikuti orang yang bertanya, nggak bisa gitu. Kalau saya itu menjawabnya sesuai dengan keinginan antum, ya antum tanya sama ustadz yang lain. Kalau saya nggak bisa, saya katakan haram, antum terima maupun tidak kan itu. Ada juga yang kayak gitu itu orang tanya masalah jual beli lah, dia bisnis punya bisnis, tanya ustadz saya punya bisnis seperti apa hukumnya? Hukumnya riba. Hukumnya riba, nggak terima, nggak mau itu sedikit riba itu. Akhirnya saya ngomong sama dia, kamu keliru, tanyanya jangan sama saya gitu. Antum ketemunya sama saya seperti ini resikonya itu. Saya jelaskan apa adanya itu. Kenapa? Saya nggak akan tutupi ilmu Allah Ta'ala. Saya sampaikan, antum terima maupun tidak bukan urusan saya. Ya, setelah itu dia mengatakan, tapi sudah bisnis saya sudah masalah sudah bagus kan gitu. Sudah intinya itu sudah jaya lah bisnisnya itu. Maka saya katakan bukan salahnya saya, salahnya antum kenapa dari awal nggak tanya dulu sama kita kan itu. Nah, jadi intinya kalau seandainya sudah terjadi bain, sudah tolaknya itu sampai bain, maka tidak boleh lagi suami itu kembali kepada istrinya. Maka itu saya sering katakan ya dalam masalah hubungan pernikahan itu mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Maka itu kalau terjadi masalah harus ada orang yang normal. Paham ya? Kalau ada masalah itu harus ada yang normal. Misalnya normal itu apa? Kalau yang suaminya lagi marah, istri itu diam saja. Kenapa? Orang lagi marah itu kayak setan lah. Orang marah itu kayak setan lah itu orang itu. Kesurupan orang lagi marah itu.
Kalau orang yang marah kayak setan ditanggapi, yo semakin jadi-jadi kan itu. Nah itu apa? Kalau qadullah misalkan suami istri lagi marah, suaminya marah, istrinya diam. Kalau yang marah istrinya, suaminya diam juga gitu. Jangan ditanggapi juga. Ditanggapi, semakin ngomong, istri ngomong, suaminya ngomong. Terkadang nggak kuat suaminya itu menahan kalimat cerai. Sampai akhirnya keluar kalimat cerai, walaupun dia itu setelah itu menyesal, tapi sadar ketika mengatakan kalimat itu, maka tidak bisa ditarik kembali kalimat cerai itu. Nah itu hati-hati, yaitu ya harus ada yang normal dalam keluarga itu, di mana kalau ada satu yang marah, yang satu diam saja. Yang satunya lagi marah lagi, yang satu diam saja. Yaitu harus ada yang normal. Jangan ini marah, ini juga nanggapi, ini marah, tanggapi lagi, wah jedar, setelah itu apa? Suami mengatakan kalimat cerai, akhirnya semuanya menyesal. Suami istrinya nanti menyesal, apalagi mereka sudah punya anak, itu bahaya. Perceraian itu nggak main-main, akibatnya fatal perceraian itu. Baik, ketika sudah terjadi seperti ini, baru yang ada cuma penyesalan. Dan jangan sampai masih itu dalam masalah keluarga ya, jadi ini perlu difahami juga. Mungkin kalau kita sudah tua itu mungkin kan nggak merasa, tapi mungkin masih muda, masih kuat, masih bisa bekerja, suami kerja, istrinya kerja, akhirnya merasa semuanya itu, saya nggak butuh kamu juga kan itu. Dan akhirnya apa, suaminya bisa hidup sendiri tanpa istrinya juga seperti itu. Akhirnya apa, saling mengandalkan ego masing-masing. Suaminya punya ego, istrinya punya ego. Akhirnya apa yang terjadi? Mudah sekali mereka itu bercerai. Padahal ketika sudah bercerai itu, mandorotnya itu bukan hanya suami istri saja itu. Keluarga besar jadi pecah. Demikian juga karena perceraian anak-anak berantakan. Demikian juga nanti terkadang kita itu mencari wanita yang lain atau suami lain belum tentu bisa menggantikan kebaikan suami yang pertama atau istri yang pertama. Memang istri kita, suami kita itu banyak kekurangan. Tapi kalau kita cari laki-laki yang lain, perempuan yang lain, belum tentu bisa menutupi kekurangan istri kita. Mungkin memiliki kekurangannya lebih banyak lagi kan itu. Sehingga sabar, muamalah itu sabar. Karena memang problematika pernikahan itu ada. Nabi Muhammad saja pernah menceraikan istrinya. Maka Rasulullah pernah mengilak istrinya, nanti insya Allah ada pembahasan ilak, yaitu bernazar, bersumpah tidak mau bercampur dengan istrinya lagi. Menunjukkan apa? Rasulullah itu marah juga terhadap istri-istrinya, itu marah Rasulullah itu. Menunjukkan berarti memang itulah hubungan keluarga itu seperti itu. Tetapi yang penting itu apa? Harus ada orang yang normal, harus ada orang yang berakal, sehingga ketika salah satu di antara mereka berdua itu orang yang lagi nggak normal, lagi marah, maka yang lain itu bisa ngadem-ngademi. Bukan malah ngipasi kemarahannya, akhirnya terlontar kalimat cerai, itu bahaya. Nah, jadi intinya rujuk setelah orang itu bercerai sampai 3 kali atau sampai tolaknya itu bain, maka tidak bisa kembali kecuali wanita itu harus menyelesaikan masa iddah. Yang kedua, wanita itu harus menikah dengan laki-laki yang lain. Yang ketiga, wanita itu harus terjadi hubungan intim, berhubungan intim dengan suami yang kedua, kemudian terjadi perceraian dengan suami yang kedua, yang kelima harus selesai masa iddah. Kalau sudah selesai ini 5 ini, maka boleh suami yang pertama rujuk kembali lagi kepada istrinya, maka itu hukumnya boleh. Kalau misalkan rujuk lagi, kembali lagi, maka kembali harus nikah yang baru. Yang kedua, kalau dengan nikah yang baru, maka kalau terjadi perceraian lagi, maka dihitung 1. Jadi yang bisa membatalkan perceraian itu cuma tolak bain. Kalau tidak bain, nggak bisa dibatalkan perceraian itu. Ya, sampai sini pembahasan kita. Ada pertanyaan nggak? Nggak harus. Tidak harus. Yang penting suami istri tahu, istrinya tahu kalau dia itu sudah melontarkan kalimat rujuk. Jadi nggak harus dengan saksi. Yang penting sudah terlontar. Kalimat rujuk itu terlontar. Ya, wallahu alam sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.